Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di majlis yang barokah ini. Tidak diragukan lagi bahwa majelis-majelis yang mengharap-harap ridhonya Allah, mengharap-harap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti majelis itu majelis yang penuh barokah. Akan diturunkan selalu rahmatnya Allah dan tidak akan dihentikan. Bila itu akan diganang terus untuk setahun yang akan datang. Rahmat tidak akan berhenti turun di majelis itu. Makanya kita kalau selesai acara, sekiranya kita itu terus mengganang, kapan maulid lagi ya Allah, mudah-mudahan aku sempat, kapan ya Allah, itu terus turun rahmat kepada orang yang mengganang tadi. Dan tempat yang pernah didudukin akan turun rahmat di situ. Dan semua yang membawai atas terselenggaranya acara yang akbar ini, itu tetap akan mendapatkan rahmatnya Allah. Karena kebesaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keuntungan daripada orang-orang yang selalu mengharap-harap daripada keberkahan. Makanya semua itu harus ada ghirah. Tidak boleh kita biasa-biasa aja, semuanya biasa-biasa aja. Nggak boleh, kita harus ada ghirah, semangat dan menginginkan sesuatu imbalan dari Allah Ta'ala, kebaikan yang akan diraih, yaitu untuk rumah tangga kecil kita, untuk daerah kita, untuk negara kita. Itu harus kita harapkan terus. Jangan urusan-urusan kayak gini yang anggap biasa-biasa aja, apalagi urusannya dengan duit. Mundur 1000 langkah. Tapi kalau urusan-urusan hendak mengambil duit, habis sholat subuh berantri di kantor pos, BLT keluar, takut terdahulu orang. Tapi kalau urusan mau mengeluarkan duit, amit-amit jabang bayi katanya orang Jawa itu. Ngerti bahasa Jawa, Pak? Ulun dari Jawa, di Jember. Enggak, jadi bahasa Jawa bisa, bahasa Arab sedikit-sedikit bisa.
Bahasa Indonesia bisa, Madura bisa. Sini ada Maduranya? Enggak ada lah. Jawa? Enggak ada juga. Enggak. Ya itu. Kita alhamdulillah ada guru kita yaitu guru Tamrin yang mengadakan, yang selalu membawai kita untuk urusan kebaikan. Jangan sampai ditinggalkan lagi. Kita harus memikirkan gimana Rasulullah kepada kita. Harus luar biasa beliau ini, masuk untung pian ini. Ada seorang yang membawai pian dengan urusan kebaikan itu termasuk untung besar. Jadi kalau urusan-urusan baik, maju lebih dahulu. Jangan mundur lebih dahulu. Maju lebih dahulu. Soalnya urusan-urusan yang kayak gini pastinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pian membuat senyum kepada Allah taala karena mencintai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti terjadi daripada paman beliau yaitu Abu Lahab, dengan gembiranya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak tahu kalau beliau itu calon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Tidak tahu padahal beliau. Cuma gembira karena keponakannya lahir. Dengan gembiranya itu dapat kabar daripada Sawwabiyah. Akhirnya dia dikeluarkan dari istilahnya budaknya, dibebaskan dari perbudakannya, dan dia gembira Abu Lahab ini. Padahal Abu Lahab ini sampai Nabi Muhammad jadi Rasul percaya kalau Nabi Muhammad itu seorang Rasul, tapi dia itu tidak bersahadat, tidak beriman dengan Allah Ta'ala karena keangkuhannya yang dipegang. Angkuh, dia tidak mau dirinya jatuh, marga anaknya yang akan memimpin dia, tidak mau. Gimana aku kata orang-orang Bani Quraisy ini, aku akan dicemoohkan nanti. Jadi dia tidak mau. Tapi itu dapat setiap malam Senin sama Allah Ta'ala tidak dipotong. Setiap malam Senin, kalau Seninnya aja kan masih besok, ini malam sudah didapat keringanan daripada siksa neraka. Keuntungan bergembira aja. Sidin bukan orang Islam, apalagi kita guru ya, orang Islam dan mendalami ilmunya tentang Islam, ibadah, sholat, puasa, zakat dilaksanakan semua, masih menggembirakan, bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita ini alhamdulillah, insya Allah kita ini semua mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak dapat hidayah itu menolak, banyak yang menolak, bilang bid'ah, bermobil, berbis, kada bid'ah. Adalah di zaman Rasulullah bis, kada ada. Ya kalau berselawar, bejas, adalah zaman Rasulullah. Tidak ada. Berpakaian mewah-mewah, adalah zaman Rasulullah. Rasulullah itu tidak pakai baju yang semewah kita ini. Tambalan 14 buting tambalannya.
Tapi yang dipikirkan ummati, ummati, ummati sampai di akhir hayat beliau. Ya itu. Makanya kita ini ikuti daripada Rasulullah yang disebut tadi, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pokoknya di Rasulullah semua ada. Itu yang kita contoh. Jangan mencontoh-contoh aliran yang sesat, yang tidak mau dengan Rasulullah. Allah aja cukup, karena Rasulullah hanya penyampai. Al-Quran disampaikan kepada Rasulnya supaya disebarkan ke umatnya. Setelah itu tidak perlu lagi. Jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak dianggapnya sekedar penyampai, baik. Kalau apa itu Bapak Bupati menyuruh kepada kepala desa, ke RT, langsung ke masyarakat, itu kan penyampai namanya. Setelah itu ya mungkin ya terima kasih gitu aja. Kalau Rasulullah ini lain, penyampai tapi bukan seperti yang kita kira itu. Rasulullah ini seorang manusia tapi tidak seperti manusia. Basarun la kal basar. Jadi untungnya kita mempunyai nabi seperti baginda Nabi Muhammad SAW, karena dia selalu memikirkan kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain semuanya menginginkan menjadi umat Rasulullah, seorang nabi. Kita ini apanya dengan nabi-nabi dulu? Apa kita pangkatnya ini? Gak ada pangkatnya. Ya kalau kita ini cuma istilahnya ingus lah kalau dibanding nabi-nabi bahari. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya waktu Isra Mi'raj malah Nabi Musa menginginkan memandang Rasulullah karena beliau bisa muwajjah dengan Rasul, dengan Allah Ta'ala. Jadi kesempatan itu makanya pulang balik kepada pas di Nabi Musa ditegurnya, ya Muhammad gimana, apakah dapat potongan lagi tentang sholatmu? Iya. Berapa? 30. Kurang Muhammad, umatku aja tidak kuat. Minta airnya sampai 5. Jadi sebetulnya Nabi Musa itu menginginkan memandang Rasulullah karena keelokannya. Setelah bertemu Allah Ta'ala, sebelum bertemu Allah Ta'ala, Nabi Musa itu sudah, Nabi Muhammad itu sudah elok. Tapi setelah berjumpa Allah Ta'ala, makinnya elok lagi. Makanya sampai Rasulullah berpada kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apakah kamu kepingin ketemu Allah? Inggih ya Allah, inggih ya Rasulullah, bujur kepingin ulun ketemu Allah Ta'ala. Pejamkan mata ya Ali, baca ya Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Buka mata ya Ali, siapa yang kau pandang? Engkau ya Rasulullah. Cukup ya Ali. Nah, untungnya itu kita. Kira-kira pian itu memandang-mandang sampai itu kira-kira pian tembus kepada Allah Ta'ala. Lah, ulun betakon sama pian. Pian memandang Ahlan salan ya Habib.
Masya Allah. Habib Ja'far Al-Baiti, kandangan lah. Iya. Makanya keuntungan kita memandang-mandang itu luar biasa. Muwajjahah itu keuntungan kita. Makanya kita ini silaturahim dengan para guru, para ulama, para habaib. Itu ada seorang aulia, gawiannya memandang-mandang orang. Dipandangi orang itu, pandang. Akhirnya ada yang usil. Kok lagi-lagi kayak ini? Guru ini istilahnya, bahasa kita guru. Kenapa guru ini lagi-lagi memandang orang terus? Setiap ada orang berkerumun dipandang. Akhirnya ditegur sama seseorang, wahai guruku, apa yang engkau perlukan, apa yang kamu untungkan memandang-mandang orang ini? Aku berhusnudzon. Kalau yang aku pandang ini ada seorang yang ahli jannah. Makanya keuntungan itu memandang daripada orang-orang yang soleh. Di situ kita ini tembus seperti kita memandang Allah Ta'ala. Di situ keuntungannya. Yang disebut tadi Sayyidina Ali, cukup ya Ali. Berarti kan Rasulullah. Maksudnya itu Allah Ta'ala bertajalli kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita memandang Nabi Muhammad itu istilahnya seperti memandang Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad pernah memandang langsung kepada Allah Ta'ala. Makanya ada hadis yaitu man safahani illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pian bersalaman kepada guru, kepada ulama, kepada habaib itu langsung gini itu sambung udah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan meragukan kepada orang-orang yang selalu mengambil berkah itu, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Apa? Tidak ada itu. Birrul walidain itu tidak ada. Ya Allah, sampai di mana manusia kayak gini? Menyala-nyalakan orang terus. Dibilang orang tua kita ini cuma penyampai, hanya melahirkan anak, sudah itu dididik, itu urusan anak. Cuman gitu aja. Makanya kita harus selalu mendidik anak kita ini, jangan sampai kena pengaruh-pengaruh di luar sana, apalagi aliran-aliran yang kada benar. Kita umpati sudah guru kita yang mengajarkan urusan sunnah wal jamaah. Apalagi kitabnya masalah fikih dulu, pondasinya dulu. Jangan langsung ma'rifatullah. Nanti ditanya sama orang, wah menyampaikan yang ngawur-ngawur akhirnya. Ya jangan. Kalau hendak mengaji itu pondasi dulu. Masalah toharoh, kebersihannya, ini semua. Ibadah tanpa toharoh tidak bisa, tidak diterima oleh Allah, ditolak. Makanya semua harus dengan belajar dari pondasi dulu. Ada orang mengajarkan fikih, dibilang kada tinggi ilmunya. Yang dicari masalah ma'rifatullah, ketuhanan, masalah tasawuf. Itu gampang, soal itu nanti akan tercermin pada dirinya sendiri, akan tahu dengan hal-hal yang bagus nanti.
Allah akan memberi kepada orang-orang yang ahli belajar. Jadi yang selalu belajar, selalu belajar, akhirnya dibuka sama Allah. Makanya dibuka hijab itu bisa kita ini selalu mendapatkan ilmu-ilmu laduni nanti. Akan melihat semua ilmu itu. Makanya yang penting itu ibadah dulu ini, fikihnya dulu, masalah wudu, kebersihannya. Jangan sampai urusannya yang kayak itu cuman perlu untuk pandir-pandiran aja. Nggak perlu. Yang penting itu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nanti akan nampak sendiri, urusan kayak gitu itu akan nampak sendiri, akan dibuka sama Allah Ta'ala. Dan senangkan Allah dengan yaitu pemurah. Jangan sampai ada guru, anak-anakku semua, insya Allah sekarang tanggal berapa ini? 10. Tanggal 10 Oktober kita hendak mengadakan maulid di majelis kita. Insya Allah akan mendatangkan Habib dari Banjarmasin, dari Jember, dari mana-mana. Tolong kalau ada rezeki sisihkan untuk acara ini menjauh semua. Pas hari hanya muncul semua, akhirnya guru mengemban sendiri urusan tarot, urusan serobong, mencari sendiri, urusan ini mau urus sendiri. Gak ada panitianya yang berparak. Ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah di Majelis Ulun kemarin luar biasa berkahnya. Orang-orangnya berkah juga. Insya Allah kayak di sini juga orang-orangnya berkah semua. Menurut kepada guru-gurunya, itu dalam seminggu kita layangkan dengan HP WA aja 25 juta kalau sama materialnya itu, sama beras segala, seminggu aja. Makanya kita harus semangat untuk urusan-urusan kayak gitu. Jangan sampai kita menutup kalau urusan kebaikan. Kalau urusan karaoke nyumbang, iya kalau itu salah. Jangan sampai kita. Makanya di dalam hadis diterangkan, mana qasad shadaqatun fi mal min malin, mana qasad shadaqatun min malin bal yasdad. Jadi bila harta itu disedekahkan tidak akan habis, maka akan bertambah. Memang kelihatannya kalau 100.000 kita sedekahkan 10.000 tinggal 90. Itu memang logikanya kayak itu. Tapi Allah Ta'ala itu tidak bisa dengan logika. Semua yang kita amalkan itu akan dibalas sama Allah Ta'ala. Jadi kita harus selalu menyenangkan Allah Ta'ala. Ini ada ceritanya, seorang miskin kepingin berhaji. Kok ada orang miskin kepingin berhaji? Kan ini kan tidak masuk logika ya. Tapi Allah Ta'ala tidak bisa dengan logika. Seorang miskin ini selalu mengeluarkan uang setiap Jumat. Ya Allah, sampaikan aku ke Mekah untuk berhaji. Taruh di celengan di masjid. Taruh
setiap Jumat. Dia tidak menghayal tinggi-tinggi, cuma minta kalau naruh uang itu diumpamakan sama Allah seperti orang berhaji, pahalanya bisa juga. Karena husnudzan tadi. Akhirnya si miskin ini karena dia selalu mengharapkan untuk sampai ke tanah haram, tidak disangka-sangka si seorang pembantu ini, istilahnya budak, tahu-tahu majikan ini berdaftar haji sekeluarga. Si pembantu ini tukang masak di rumah situ, mola sambal, memasak, pokoknya masakannya nyaman. Ketujuh majikannya semua sekeluarga itu ketujuh pemasakan. Akhirnya si keluarga ini sekeluarga daftar haji. Zaman dulu nggak ada daftar tunggu ya, kalau langsung hendak tahun ini. Sekarang 38 tahun menunggu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ganti presiden ini ada kebijaksanaan. Mudah-mudahan kotanya dibesarkan. Setiap tahun 1 juta orang yang diberangkatkan. Habis nanti. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Kembali seperti dulu. Asik kalau dulu itu. Kalau sekarang ini umur 50 tahun sudah tidak dapat jatah. Kita daftar umur kayak ulun ini 54 tahun. Daftar haji tidak diterima. Nggak bisa Pak. Ini umur pian kalau tambah 38 sudah, kalau tidak mati bertongkat sudah ini. Ngalih nanti maharagu di sana. Nggak bisa. Makanya ibu yang pembantu tadi tahu-tahu anak majikan itu dipadahi, nak, ikam ulun daftarkan haji. Alhamdulillah, senang anaknya. Kena ikam nak yang masak di rumah lah, abah. Nanti masak-masak sendiri di sana. Kita ndak pakai nggak pakai kapil ya, kalau ndak pakai itu. Untuk tukang masaknya di sana, pokoknya ndak pakai catering di sana, itu masak sendiri. Kalau dulu masak sendiri memang. Akhirnya anak itu, bah, kalau ulun masak sendiri bah, mending ulun kada berhaji. Ulun di rumah aja, abah aja yang berhaji. Ndak bisa ulun masak kan. Wah, namanya anak itu yang anak ungah ya, kalau ndak pernah disuruh-suruh. Makan aja didulang, semuanya dilayani. Akhirnya mikir dia, si bapaknya itu, wah kalau gini nanti gimana ini. Akhirnya pembantunya tadi dipanggil, sini Neng. Iya Tuan, ikam saya daftarkan haji maulah. Alhamdulillah, bujur Tuan, bujur. Nanti di sana ikam yang masak-masak lah, nyaman, sambalnya ikam nyaman juga. Nah, jadi istilahnya itu berkat sambal naik haji. Ya kalau makanya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa dihitung dengan logika. Jadi makanya pian sodako, pian habiskan, tidak apa-apa, bagus juga. Enggak. Ada hadis lagi yaitu menerangkan bila kita, ya Allah, apa namanya itu? Kalau kita selalu bersedekah,
kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita akan dicintai oleh manusia. Kita akan masuk di dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Makanya kita harus selalu bersedekah, itu keuntungannya kita disayangi oleh masyarakat, kita selalu memberikan hadiah-hadiah kepada orang, pastinya orang itu suka kepada kita. Makanya jangan selalu kita ini suudon kepada Allah Ta'ala karena kita mengeluarkan uang, yaitu kalau tidak salah yang diterangkan di dalam hadis, yaitu asyahi qaribun minallah. Nah itu orang-orang yang murah tangan itu dekat sama Allah Ta'ala. Qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Jadi orang-orang yang murah tangan itu dekat sama Allah Ta'ala. Tidak dihitung dengan alimnya. Alim, pintar baca kitab, tapi engken, jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi yang dilihat itu asyahi, orang yang suka membantu, murah tangan, menyenangkan orang, itu senyum Allah Ta'ala kepada kita. Jadi itu yang disukai oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang selalu murah tangan, pemurah, selalu ibadah dengan Allah Ta'ala. Qaribun minal jannah, berarti kita ini kalau sudah dekat sama jannah, insya Allah kita akan dibuka hati kita ini dengan sejuk sama Allah Ta'ala. Tidak gampang emosi, selalu bahagia hatinya karena dekat sama jannah. Qaribun minan nas, manusia akan mencari bahwa orang-orang yang engken akan dijauhi oleh kawan-kawannya. Tapi kalaunya pemurah dicari, disukai sama manusia. Makanya pian kalau urusan-urusan kayak gini jangan engken-engken. Habiskan uang pian untuk kepentingan merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bila ada beras 1 karung, bawa. Bila ada uang 1 juta, transfer. Tidak apa-apa, bagus itu. Apalagi urusan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa diukur dengan cinta kita kepada istri kita, kepada suami, kepada anak kita, tidak bisa. Harus kita dahulukan mencintai baginda Nabi Muhammad yang lebih dahulu. Kita tidak boleh urusan anak kita ulang tahun nih habis 5 juta, 10 juta. Tapi urusan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ini guru ada 20.000, padahal 5 juta untuk anaknya, 20.000 untuk Rasulullah. Di mana letaknya? Jauh. Ya kalau tidak boleh. Kita dahulukan Rasulullah 10.000, 10 juta guru. Ulun ulang tahun kemarin 5 juta anak ulun. Wah, gini luar biasa itu manusia. Mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW.
Jangan keluarga didahulukan, Rasulullah dahulukan. Urusan apapun Rasulullah dahulukan. Jangan sampai kita urusan keluarga dulu, Rasulullah kena aja. Itu salah. Makanya kita ini diberikan Nabi yang seperti itu, keuntungan kita. Umatnya Nabi Muhammad yang seperti pian ini termasuk umat-umat pilihan daripada umat-umat yang terdahulu. Pian jangan mengakui umat Nabi Muhammad kalau pian tidak bisa meniru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orangnya pemurah, orangnya selalu kada pemurunan, orangnya selalu merhatiakan kepada urusan keluarganya, kepada umatnya, kepada orang-orang di luar Islam. Dia merhatikan. Tidak pernah sidin Nabi Muhammad itu memusuhi kepada kafir zimmi. Tidak pernah. Malah dia ruhama'u bainahum. Beliau itu selalu merahmati kepada semuanya. Malah Nabi Muhammad bepada bila ada orang yang memusuhi kafir zimmi, termasuk memusuhi aku, bilang Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi pembelaannya Nabi Muhammad bukan kepada umatnya aja, semuanya dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sesuai dengan hak-haknya untuk hidup. Karena semua ini makhluknya Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad menghormati kepada makhluknya Allah yang tidak memusuhi kepada orang Islam. Kalau memusuhi, Nabi Muhammad paling depan. Tidak seperti kita. Kita kalau urusan perang, orang disuruh berangkat dulu. Berangkat dulu, nanti aku nyusul. Kalau urusan yang nyaman-nyaman, kena ikam belakangan lah. Umpat yang lain, ulun berdahulu. Nah itu manusia itu sifatnya kayak gitu. Semua. Makanya kita ini kalau benar-benar mencintai Allah Ta'ala, bilang ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 31 diterangkan, yaitu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah itu. Makanya Rasulullah pernah dihina oleh bubuan Yahudi. Hai Muhammad, janganlah engkau menyuruh aku mencintai kamu, cukuplah Allah yang aku cintai. Akhirnya turun ayat itu. Jadi suruh bepada Nabi Muhammad kepada umatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah, bila kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi suruh mengikuti dirinya, suruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa, kita kan sudah punya Al-Qur'an, langsung aja ke Allah Ta'ala. Ada apa pakai wasilah? Kelambatan. Harat benar ini orang. Merasa harat itu langsung ke Allah Ta'ala, nggak perlu wasilah lagi. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan haknya kepada baginda Nabi Muhammad SAW
untuk memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang mau diberi syafaat. Ada yang menerangkan hadis lagi, yaitu faman yahba ya Rasulullah. Ada keterangannya yang pertama itu yaitu bila engkau menuruti aku, berarti engkau termasuk golonganku. Bila engkau tidak menuruti dengan aku, berarti kamu tidak mau dengan aku, berarti bukan golonganku. Makanya diterangkan di hadis tadi, yaitu ulun. Makanya kita keuntungannya melaksanakan acara-acara yang begini, meskipun kita ini seorang yang sudah tahu dengan masalahnya Rasulullah SAW, tapi kita ini diharuskan mengadakan acara-acara ini karena acara yang seperti ini itu mengundang daripada rahmatnya Allah. Yang ada itu yang pertama, kita silaturahim. Silaturahim itu lebih bagus daripada bersedekah. Sesuatu yang besar tapi tidak mau dengan silaturahim, berkeluarga. Jangan kita ini nafsi-nafsi. Kalau nafsi-nafsi itu kehidupan yang tidak nyaman. Kita harus selalu hidup berkeluarga, sama tetangga berkeluarga, semua keluarga. Jangan seorangan aja, satu rumah nggak punya tetangga, tetangganya nggak ada, istilahnya tetangganya banyak, cuman nggak ada yang dirawat semua. Nah itu kehidupan yang nafsi-nafsi. Makanya kita ini harus meragap semua rumah tangganya yang dekat-dekat itu harus dibaiki semua. Jangan kita ini tidak baik dengan satu tetangga itu sudah dosanya luar biasa. Apalagi semuanya tidak dirawat, cuman dia yang benar semua. Nah itu bahaya. Makanya kita harus selalu menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan apapun caranya. Ada seorang ulama mengatakan orang membuat maulid itu banyak caranya. Menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW banyak caranya. Min ayyi tariqin, bilang ulama itu, apapun jalannya tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Tahu-tahu pian membagikan akwa di jalan seperti haulnya Aba Guru Sekumpul, membawa 10 dus. Bapak diminum, apa ini? Lahirnya baginda Nabi Muhammad. Oh ya terima kasih, semua dikasih. Nah itu semua termasuk memeriahkan daripada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun memberi makanan dibagi-bagikan ke tetangga, nasi kuning, intalo, ayam, semua dipasang di situ, bagikan ke orang-orang bahwa ini bulan kelahiran Nabi Muhammad pas tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memasak-masak seperti Mama Ulun dulu gitu. Kalau pas tanggal 12 Rabiul Awal itu memasakkan di rumah, di masjid dibawakan model cobek itu, berapa biji cobek itu diisi nasi, diisi buah, semua dibawa ke masjid. Di situ nanti ada gurunya membacakan dulu itu
Maulid tiba yang dibaca. Baca sudah. Nanti setelah itu kita selesai berhurupan. Yang lain ngambil punya ulun, yang ulun ngambil punya orang. Jadi seanuan sudah, sengambilnya itu rezeki-rezekian. Pas rezeki dapat kepala kambing, pas rezeki dapat sate, pas ini, pas buah-buahan khusus buah apel, pas kadar rezekinya dapat belimbing sebada. Semua itu rezeki-rezekian. Jadi rasa bahagia kita kalau maulid itu dikasih bendera lagi, ditanjapin bendera, dikasih di musola semua. Nah, itu sudah memeriahkan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus selalu mengganang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan selalu anaknya yang ditaruh di hati, istrinya yang ditaruh di hati. Rasulullah kena maulid aja mengganang, cuma bulan maulid aja pas lahirnya. Itu rugi. Kita ini hari-hari harus, makanya dianjurkan untuk bulan maulid ini perbanyak baca selawat, baca istighfar. Man lajimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan. Jadi orang-orang yang selalu membaca istighfar itu akan dilepaskan dari segala kesulitan, dari segala himpitan, dari segala macam-macam pikiran yang tidak bagus. Kita modalnya cuma itu aja, jangan modal duit. Kalau kepengen kaya itu istighfar sama selawat sudah, banyakin. Insya Allah semuanya akan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Urusan dunia, urusan akhirat malah akan digampangkan. Untuk sholat kita subuh bangun nyaman, sehat badan. Karena apa? Bersih, kita punya hati akan bersih, akhirnya akan makrifat kepada Allah Ta'ala. Terbuka ijab. Orang-orang dahulu gitu. Makanya kalau kita selalu membaca selawat seperti yang dilakukan oleh Habib Munzir Al-Musawa itu 5.000 setiap hari membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal yang dianjurkan sama Rasulullah itu 10. Jangan sampai kita satu hari itu tidak baca daripada 10 solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan istighfar 100 kali. Itu setiap hari harus kita membaca. Jangan sampai lupa. Apalagi ini 5.000 Habib Munzir. Rasulullah hadir melihat beliau sudah. Kasab, diberi kasab oleh Allah Ta'ala. Jadi melihat Nabi Muhammad lah hadir dalam majelisnya itu, melihat beliau. Tidak bisa, akhirnya siup. Rancak beliau siup itu karena nampak melihat yakototan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita ini melupakan selawat meskipun 10. Itu termasuk orang yang engken sudah 10 itu. Apalagi tidak baca. Kalau tidak baca itu sudah rajanya engken mungkin. Makanya jangan sampai kalau ada orang berselawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, langsung dijawab. Makanya kalau tidak dijawab itu berarti orang yang engken. Iya. Jadi ini ada cerita, yaitu seorang yang menginginkan
keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mendapat wejangan daripada gurunya, wahai anakku, kalau engkau berbahagia di bulan Maulid ini, membikin acara untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kau hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya si bapak itu balik ke rumahnya, berpada ke istrinya, wahai istriku, aku tadi dipadahi oleh guruku, bila engkau membikin acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat keberkahan di rumah ini. Iya Pak, tapi apa yang kita akan bikin maulid katanya? Iya Bu, Ibu kan ada itu utas 1 biji bekas kita pengantenan dulu. Oh iya Pak, silakan buka aja. Dibuka, dijual sama bapak itu. Setelah menjual cincin itu, belanja ayam, segala makanan semua dibelanjakan, pemasakan ibunya. Setelah itu menyaruh tetangganya, ini seorang miskin menyaruh tetangganya itu rupanya orang mampu semua, cukup, tapi karena seorang miskin ini dia dikucilkan, tidak tapi diurusin sama tetangga. Akhirnya disaruh semua, ibu sudah masak, ditaruh di ruang tamu, yang disaruh sampai jam 9 malam kada datang. Akhirnya Sidin sedih, gimana ini, memang ulun orang miskin, nggak pantas menyaruh orang sugih. Akhirnya keluar Sidin, keluar sampai di pinggir laut. Di pinggir laut itu di Sidin bertemu orang tua membawa jala ikan itu, apa namanya kalau lingi ya, lingi di sini. Akhirnya kalau di Banjar lontah, kalau di sini lingi lah. Nggih, membawa lontah. Akhirnya si bapak itu dipadahi, Bapak, aku ini ada hajat bikin maulid, bisalah bapak ke rumah mendatangi. Oh ya, bisa nak, ayo kita ke sana. Wow, semangat bapak yang punya rumah tadi, senang bapaknya memberi respon yang bagus. Datang ke situ, duduk, melihat banyak makanan. Si orang tua tadi, mana ini yang lain? Oh, cuma ulun aja yang datang. Iya Pak, tadi saya ngundang tetangga saya, nggak ada yang datang. Pian aja sudah yang bacakan maulid. Oh, iya nak, dibacakan maulid. Kebetulan bapak ini hafal juga dengan maulid, baca maulid. Setelah itu makanan orang satu kampung tadi yang disaruh, disorong ke bapak semua, suruh habiskan. Kasihan Pak kalau nggak dihabiskan, besok jadi bau ini. Ibunya yang masak. Oh iya nak, makan semua. Setelah dimakan habis, teguring si bapak tadi yang disaruh tadi itu. Teguring karena kekanyangan tadi. Teguring. Akhirnya tinggi malam, yang punya rumah itu keluar dari dalam kamarnya, keingatan. Gimana bapak tadi goreng itu cuma alas tikar aja. Kasiannya rumah ulun kecil, bapak itu baik benar sama ulun, menganggap
Makanya Rasulullah itu paling senang kalau diundang orang miskin. Karena orang miskin itu kalau menyaru itu sama hatinya menyaru itu. Jadi kepengen didatangi karena kepengen bujur maksudnya. Jadi tidak ada hati yang keluar dari keinginan untuk menerima tamu, itu tidak ada. Kalau orang-orang yang sudah berharta itu kan mikir dia, paling-paling rawon sop ini. Kalau orang miskin lain, kalau disaru atau menyaru itu gembira dia punya hati. Akhirnya dilihat keluar dari kamar, nah nggak ada sudah si bapak tadi itu, dilihat keluar nggak ada. Akhirnya melihat tikar itu bergulung sudah. Kenapa digulung ini tikar? Dilihatnya, tahu-tahu bapak tadi bahera di tikar tadi itu. Mungkin kekenyangan, bahera, supan dia keluar meninggalkan rumah tadi, nggak pamit. Dibuka, ternyata dipicik-picik sama bapak tadi itu, kok keras ini tahi ini. Jadi emas bapak-bapak. Tahinya tadi jadi emas. Jadi emas, cangkir-cangkir dibuka itu intan berlian yang ada di situ. Intan berlian semua pokoknya. Besok paginya dengar kabar tetangganya yang sugih-sugih itu. Asalnya orang miskin di situ paling sugih di situ karena berkatnya gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW diganti oleh Allah Ta'ala. Itu cuma emas kecil, bisa jadi emas lantakan, tahinya segini malah banal. Makanya keuntungannya orang yang bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad pastinya akan diganti oleh Allah Ta'ala. Jangan engken urusan maulid, jangan engken. Pokoknya apapun yang ada siapkan, apalagi guru kita ini mendukung soal-soal kayak gini, bagus. Makanya keuntungan kita mempunyai guru yang kada pemurunan, mau aja mati akan pian, meskipun sudah tua, sidin tetap kepengen membawa pian ke surga semua. Ya itu tujuannya kayak gitu ulama-ulama ini. Ditungguin pian itu sampai kapan ikam ini hendak bertaubat yang bujur-bujur. Nah, kepengennya kayak gitu. Rasulullah kepada umatnya kayak gitu. Seperti yang diterangkan di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Nah itu ya kalau sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Jadi tahulah pian artinya tadi itu. Bagi engkau semua yang menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berilah ketenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diri engkau. Maksudnya gitu kepanjangannya. Jadi jangan sampai pian itu membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian kepingin syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar Nabi Muhammad itu akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Tapi turunnya pian mempunyai nabi kayak gitu,
disepelekan, pian bermaksiat terus, sholat tidak menggawe, semuanya pian bikin aturan sendiri, tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kepingin syafaatnya, di mana letak muka kita? Sopan kita sama Rasulullah SAW, sopan kepada Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai, apalagi mengaku, aku ini umatnya Nabi Muhammad. Kapan jar Nabi Muhammad? Kalau dibilang kapan, gimana? Karena ketakwaannya nggak ada, mengaku aja, ya itu. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Ta'ala, menggembirakan Nabi Muhammad SAW dengan ibadah kita yang tidak berukuran. Ibadah itu jangan berukuran. Kalau berukuran ya nggak bisa. Kita harus banyak-banyak beribadah. Meskipun 5 waktu sudah dilaksanakan, qobliyah, ba'diyah, itu dilaksanakan semua, rawatibnya itu dipakai semua. Jangan cuma puasa wajib aja, Ramadan, sholat wajib aja, semuanya ambil wajibnya. Rasulullah sholatnya itu 1000 rakaat setiap malam. Itu orang yang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, maksum minad dunub. Sampai Sayyidah Aisyah menegur sama Rasulullah, wahai Aisyah, wahai Rasulullah, engkau ini manusia yang sudah diampuni dosanya, kenapa engkau masih sholat sampai bengkak kaki engkau ya Rasulullah? Sampai Rasulullah bilang, kenapa aku tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan pemberian aku sebagai orang yang maksum dari dunub? Apakah aku tidak bisa bersyukur ya Aisyah kepada Allah Ta'ala? Nah itu, kalau kita diberi kenikmatan malah lupa kepada Allah Ta'ala. Kalau diberi kesusahan, ya Allah, gimana ini? Padahal kita kaya, di rumah itu semua serba ada. Cuma karena melihat orang menukar sepeda motor anyar, punya dia tahun 2020, ini ada yang 2022. Ya Allah, jadi memikirkan yang ampun orang, padahal ampun kita masih hanyar juga. Kepengen yang baru lagi, gak mau disalep sama tetangga. Kepengennya harus dia yang paling punya, paling kaya, paling ini. Jadi akhirnya hidupnya kayak itu terus. Sakit hati, dengki, iri, semua itu penyakitnya yang tidak bisa diobati kecuali dengan beristighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan kayak itu lagi. Biarkan melihat orang baik, jangan disariki. Orang bersedekah dilihat, wah pengen dipuji. Orang kepengen gini, nah kepengen dianu sama guru, kepengen ini berbaik-baik mendekati guru. Tidak boleh, tapi dirinya tidak mau dekat sama guru. Nah ini kan kebalik, ditiru. Bila ada orang mendekati guru, berkhidmat sama guru, malah ditiru. Ulun juga gitulah, kepengen ulun jadi orang baik kayak gitu. Nah, jangan dimarahi, itu bandin itu pura-pura aja itu mendekati guru. Padahal ini, malah disariki, malah apa namanya itu? Dia caci, diolok-olok malah. Tapi kalau ada orang memusuhi guru, tidak bisa membela juga. Nah itu.
Salahnya manusia yang sekarang ini kayak gitu semua. Ya, mudah-mudahan di sini kadalah, mudah-mudahan semua yang hadir ini akan mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita semua akan dimasukkan surganya Allah berkat cinta kepada baginda Nabi SAW, dan akan dicintai oleh Allah Ta'ala berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat pada diri ulun dan keluarga ulun, dan bagi pian semua. Umpama ada salah-salahnya, ulun ini sebagai manusia, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan mudah-mudahan guru tamrin ini diberikan panjang umur dan berbakti kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada kuitannya, dan mudah-mudahan selalu mengharap-harap untuk umatnya yang dekat-dekat di sini dengan guru. Mudah-mudahan umatnya yang dibawai oleh guru ini supaya jadi orang baik, menjadi orang baik bujuran, menjadi orang baik yang lillahi ta'ala. Tidak ada karena manusia, tidak ada karena yang lain, karena urusan dunia atau urusan lain-lainnya, kecuali karena Allah Ta'ala dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama tentang peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh yang mulia Abuya Al-Habib Abdurrahman bin Saleh Al-Muhdar. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa. Kembali lagi kami mintakan kepada yang mulia Abuya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kita akan memberikan ijazah, yaitu qasidah. Insyaallah kita akan diberi Allah Ta'ala kemudahan, dan insyaallah masuk surga bighairi hisab. Kita baca sama-sama, yaitu qasidah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ala al-muslimin, ya arhamar rahimin. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين. وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك، يا أم الدنيا ودين.
ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واغسف لكل الكروب واغفر يد الماضيين واعتم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان جد لهذا الإنسان عبد سوء خديان من ذنوب وحلال خائف عنك قدبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان يا حنان يا منان الله لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في التاجي قائلا يا حنان يا حنان بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان من نبينا الجام من أبينا آدم
وبنوح الأقدام وخليل الرحمن يا حنان يا خبير بالإحسان والرجول بالخليان ذكرنا بأهل تربة بشار والفقيه المسحار وبالعلم الأبرار من بهم حال زال يا صمد يا معتي بالعطاء لا تبتيه جب لي هذا المخطي بالرضا والغفران يا حنان يا قدير الأقدار والرجول بالخليان جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان يا حنان يا قدير الإسلام والرجول بالخليان الفقير المحضار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران يا حنان يا قدير الإحسان والرجول والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا قدير الإحسان والرجول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم استغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وذي عين وذي بك من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وإخواننا في الدين والدنيا الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لي والدي يا رب اغفر لي والدي يا رب اغفر لي والدي ارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya doa
Amin amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya Kak. Acara selanjutnya yaitu penutup. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Seandainya dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan, kekurangan dan kejanggalan, sekali lagi ulun minta maaf kepada pemberataan, minta halal, minta ridha. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.